Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun wa kulla dalalatin finnar wa kulla dalalatin finnar. Meneruskan pembahasan kitab Taisir Al-Karimir Rahman atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di atau yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ayat ingkang nomor 33 kemarin sudah ada fotokopiannya yang akan kita bahas pada malam hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Alladzina yuhsyaruna 'ala wujuhihim ila jahannam. Ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Walaqad atayna Musal kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Fakulna adhhaba ilal qaumil ladzina kadzdzabu biayatina fadammarnahum tadmira. فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى قَرْيَةٍ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Sampai ayat yang 40 insyaallah akan kita baca. Wala ya'tunaka bimasalin. Ya, wala ya'tunaka, dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu mendatangkan kepadamu bimasalin, ya, dengan sesuatu yang ganjil, illa, kecuali ji'naka, kami akan mendatangkan kepadamu bil haqqi, dengan sesuatu yang benar,
wa ahsana tafsira, dan penafsiran yang lebih baik. Ya. Dikatakan di sini. Walihada qala ta'ala wala ya'tunaka bimasalin. Tidaklah mereka mendatangimu bimasalin dengan perumpamaan, dengan sanggahan, dengan usulan, dengan syubhat. Tujuannya adalah untuk membatalkan, untuk menolak apa yang engkau bawa, hai Nabi Muhammad. Ya. Yu'ariduna bihil haqqa, sing digunakne, sing tujuane nentang bihi kelawan perumpamaan niku wau al haqqa ing kebenaran. Kebenaran ingkang dipun bekta kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadfa'una lan nolak bihi kelawan perumpamaan kala wau risalataka ing risalahmu. Illa kejaba jikna sun bakal nekaaken ka ing sliramu bil haqqi kelawan kebenaran wa ahsana tafsira lan kanthi saapik-apike penafsiran. Ai maksudipun angzalna yekti sun bakal nurunaken alaika ing ngatasi sliramu he nabiku Muhammad. Al-Furqan ayat 33. Qur'anan rupane Al-Qur'an. Ya. Jami'an ingkang sifatipun Al-Qur'an menika mencakup menyeluruh lil haqqi terhadap sedaya kebenaran. Ya. Fi ing dalem ma'anihi makna-maknanipun. Silahkan dicek adakah kebatilan di dalam Al-Qur'an? Dari segi makna yang dikandung di dalam Al-Qur'an, Anda enggak akan mendapatkan itu. Karena Al-Quran tidaklah ada kecuali al-haq, kebenaran. Wal wuduh lan perkara sing gampang. Demi Allah, tidak ada pelajaran yang semudah seperti pelajaran yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan tentang penciptaan alam raya dan jagat semesta, bahwa semua itu adalah makhluk ciptaan Allah. Allah Ta'ala Al-Quran menjelaskan bahwa manusia juga makhluk ciptaan Allah. Lalu Al-Quran menjelaskan sebagaimana semua mereka adalah makhluk ciptaan Allah, maka mereka milik Allah, maka mereka diatur oleh Allah. Kalau begitu ibadah itu hanya untuk Allah. Gampang napa penak? Tauhid itu paling gampang. Oke, sak lambat-lambati wong sing ora dedel insyaallah paham Al-Qur'an. Mulane Allah Ta'ala ndawuhne walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Walaqad lan yekti temen yasarna sun gawe gampang. Al-Qur'an lidzikri dadi pepiling. Fahal mongko ana ta min muddakir saking wong sing ngalap pepiling ganti Al-Qur'an. Ya, hukumnya nggak bisa disanggah, ketetapannya nggak bisa dipungkiri. Contoh saat ini, Allah Ta'ala ndawuh nih, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasarikulan maling lanang, wasarikotulan maling wedok. Lanya pokok di sini lanang, sebab maling niku kata-katai lanang. Lanya boh, maling niku resikone abot, kadang pitik wendas benjut kok.
Beda kali zina. Jangan perhati nih, ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang perzinaan, wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kenapa disebutkan wanita dahulu bukan laki-laki? Karena yang banyak berzina itu wanita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, zina itu resikonya sangat sedikit. Ya, sehingga wanita banyak yang melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Nah, Allah Ta'ala berfirman tentang pencurian, wasariku wasariqatu, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Jazaan bima kasaba, sebagai imbalan dari apa yang mereka perbuat. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallah, dan adalah Allah aziz, zat yang maha perkasa. Hakim, zat yang maha bijak. Ya. Karena tangan yang mencuri itu tangan berpenyakit. Ibaratkan satu anggota apabila penyakitnya sudah kronis, kalau tidak dipotong oleh Pak Dokter, pripun Pak Dokter, bisa menyebar kan? Harus ada tindakan amputasi. Ya, inilah hukum Allah. Dan ingat, dengan ketika tangan itu dipotong, ya, itu disaksikan oleh semuanya dan efek buruknya dilihat oleh masyarakat. Enek sing wani maling? Ora enek sing wani maling. Kejaba wong sing terpaksa. Orang yang terpaksa tidak terkena hukuman itu. Dalam kondisi-kondisi khusus. Seperti dalam kondisi peceklik. Wong bodol duwe. Ning saniki apa enek wong duwe? Renek wong duwe. Sampeyan golek wong duwe ning kota, ndak enek. Kabeh besesek kok keluarken. Ya, longgo sakniki nek wong luwe. Ya, demikian. Dan perlu diketahui, syariat membedakan. Tidak semua pencurian yang mengakibatkan dipotong. Pencurian yang memenuhi kriterianya. Satu, mencuri dari barang yang disimpan di tempat penyimpanan standarnya. Lah kok enek sepeda motor ning ngarepan, kuncine mancep, BPKB STNK ning ngono, nyolong. Ya ora diketok tangane. Lah nyapa? Ditilih ning ngarepan. Kuncine mancep. Berarti monggo sing kersa jenengan asta. Lah ngoten nah. Itu bukan pencurian. Kapan dikatakan pencurian? Ketika mengambil barang curian dengan sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan standar. Enten tiang duwe duit, abang-abang alus-alus, dideleh ngarepan, ditumpang ning dhuwur kursi, lawange dikunci, gerbangnya dibuka. Pomo nyolong ngono diarani nyolong napa maling? Ya ora diarani nyolong, ya ora diarani maling. Ning napa? Manfaatne barang sing wis ra digunakne karo sing duwe. Dipotong tangannya enggak? Ya enggak. Kenapa? Kategori pencurian itu harus memenuhi nisab. Kemudian yang kedua harus dari tempat penyimpanannya. Lah terus menjadi pertanyaan, berapa nisabnya pencurian? Nisabnya pencurian adalah rubu dinar, 1/4 dinar. Berapa 1/4 dinar? 1 dinar 4,1. Berarti 1/4 ya sekitar berapa? 1, Pak Cip sing tukang ngitung nggih. 1/4 dibagi 4, pinten Pak Dokter? 1,6. Napa 1, berapa? Sing jelas 1 lah. 1, atau kurang. Wis pokoknya 1,06-an kira-kira. Ya.
Pomo 24 dibagi papat kan ya 6 toh sing gelas. Tapi 6 punjul kuwi. 6 lebih sedikit. 1,06. Taruhlah sekarang emas itu 1 gramnya 1 juta. 1/4 dinar berarti 1.600.000 kira-kira. Atau 1.000.60 ya, 0,6 kok. 1.060.000. Itulah nisabnya pencurian. Padahal bayangkan, di sisi lain ketika tangan itu waras wiris, tidak ada unsur apapun, kemudian ada orang yang ngetok tangannya tok del, tidak bersalah apa-apa, tidak karena memotong tangan orang lain, digujer tangannya diketok del. Orang yang memotong tangan orang lain tidak ada unsur kesalahan, maka hukumannya adalah separuh diat. Berapa separuh diat? 50 ekor unta. Jadi tangan niki lek gak nyapo-nyapo kok diketok, nilainya pinten? 50 unta. Jadi wong lek tangane genep niku sugih. Ora mek gur sugih, ning sugih. Lah nyapa? 100 unta ya, Cak. Ning ra kenek dirupakne unta saiki. Ya. Coba perhatikan, rendahnya tangan ketika mencuri, mulianya tangan ketika dia tidak melakukan pencurian. Kenapa? Dalam mencuri tersebut kerusakan dalam tatanan ekonomi di masyarakat. Sehingga perilaku onar di dalam masyarakat tak berharga. Bejana juta swidak ewu istilahnya diketok madel tangane. Namun mulianya tangan ketika dia adalah dalam kondisi taat, saat dijarah, maka nilainya adalah 50 ekor unta. Inilah kebenaran dan membawa kepada kebenaran, membawa kepada ketentraman di masyarakat. Tapi siapa yang melakukan? Pelaksana hukum. Orang kok kantemo, katijan, katirin, tukimo, tukidi, paidi melakukan itu tidak. Tapi pelaku hukum dan penegak hukum mereka yang melaksanakannya. Kita teruskan. Ya, demikian. Demikian juga lihat tentang mudahnya syariat ini. Mereka yang mendapati air dibolehkan dan diperintahkan untuk berwudu, diwajibkan untuk mandi ketika janabat. Namun dalam kondisi khusus, tidak adanya air, kondisi sakit. Yang sakit itu kriterianya adalah 1, bila menggunakan air mengakibatkan bertambahnya sakit atau tertundanya kesembuhan, Allah membolehkan baginya untuk bertayamum. Mudahnya Islam, mudahnya syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita ulang lagi. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan hal-hal yang dengannya mereka gunakan untuk menyanggah Al-Quran, menyanggah kebenaran yang engkau datangkan, kecuali Allah berfirman, ji'naka bil haqq. Kami datangkan dengan kebenaran, wa ahsana tafsira, dan penafsiran yang lebih baik. Kita teruskan. Fama'anihi, makna-makna Al-Quran kulluha sedayane haqqun haq wasidkun lan leres, sesuai kenyataan. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang makhluk-makhluk besar yang Allah Ta'ala ciptakan, ya,
janin yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentangnya. Misalkan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Seorang wanita itu untuk menjalani masa kehamilan dan masa menyusui adalah 30 bulan. Perhatikan ini. Dari situ para ulama mengatakan bayi yang lahir tidak mungkin lahir hidup kecuali apabila minimalnya umur 6 bulan. Pripun Pak Dokter? Betul apa tidak salah? Itu Al-Quran. Kenapa? Perhatikan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil ditambah masa menyusui 30 bulan. Masa menyusui berapa? 2 tahun. Berarti berapa? 24 bulan. Sisanya berapa? 6 bulan. Para ulama mengatakan tidak mungkin bayi lahir dalam keadaan hidup kecuali minimalnya 6 bulan. Ilmu kedokteran harus tunduk pada Al-Quran ini. Sehingga apabila 5 sasi kok lahir cenger barabi, berarti ki bayi takne sapa? Milik siapa Pak Dahlan? Ya takne bapake ndek nukae saurunge rabi. Paham? Kenapa? Al-Quran mengatakan begitu. Ya. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil, masa menyusui 30 bulan. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala juga beritakan tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Allah menjawab, Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh adalah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi. Kalian tak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Sampai detik ini masalah ruh adalah tidak pernah selesai perbincangannya. Mereka tidak akan bisa mendapatkan kata sepakat. Kenapa? Allah sudah mengvonis ilmumu tentang ruh qalil. Apa itu qalil? Syaiti. Kau nggak akan bisa. Wallahu ta'ala alam. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, yang menurunkan hujan adalah Allah. Yang mengatur hujan adalah Allah. Ya. Demikian juga yang menahan hujan adalah Allah. Sampai detik ini namanya ilmu tentang turunnya hujan adalah masih menjadi PR yang belum terselesaikan. Kalau dikatakan hujan itu adalah turun dari air laut yang diserap, kemudian dibawa, kemudian diturunkan, seharusnya musim kemarau lebih banyak curah hujannya. Tapi kenyataannya begitu dan seterusnya. Kemudian silahkan dicek Kalimantan, posisinya bagaimana? Adakah gunung-gunung tinggi? Lalu kenapa di Kalimantan curah hujannya malah lebih besar, lebih banyak daripada Jawa yang ada gunung-gunung tingginya? Begitu dan seterusnya. Kita ulang lagi, sampai hujan pun adalah rahasia Allah yang menyisakan masalah-masalah yang mereka tidak akan bisa menjangkaunya. Karena itu urusan Allah Azza wa Jalla. Kita teruskan. Sehingga Allah Ta'ala, sehingga dikatakan di sini, apa yang ada di dalam Al-Quran adalah hak, adalah sidq. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang paling benar ucapannya? Apapun yang dikatakan dalam Al-Quran adalah sebuah konstitusi yang pasti terjadi dan tidak akan luput kejadiannya dari apa yang Allah Ta'ala tetapkan dan beritakan.
Wala yasyubuha lan ora ana kecampuran batilun kebatilan. Wala lan ora uga syubhatun barang sing samar. Al-Qur'an membawa kebenaran. Tidak ada kemamangan, tidak ada kebatilan. Tidak ada sing remeng-remeng, enggak ada. Semuanya jelas. Ya? Demikian. Biwajhin minal wujuh saking sedaya sisinipun. Wa alfadzuhu lan lafat-lafatipun Al-Qur'an. Wa hududuhu lan ketetapan-ketetapan Al-Qur'an. Lil asya kangge sedaya iku audahu alfaz. Sak jelas-jelase lafaz. Wa ahsanu tafsira sak bagus-baguse penafsiran. Kita cek sekarang. Al-Quran membicarakan tentang waris. Apakah hukum waris itu jelas dalam Al-Quran? Jelas sejelas-jelasnya. Gamblang segamblang-gamblangnya. Perhatikan pakem dalam ilmu waris. Allah Ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibam mafruḍa. Jelas, ini pakem dalam ilmu waris. Lirijal, bagi kaum laki-laki, nasibun, mendapatkan bagian. Mimma, dari apa-apa, tarakal walidan, yang ditinggalkan oleh dua orang tua, wal aqrabun, dan kerabat. Tidak ada laki-laki di muka bumi kecuali punya dua orang tua. Tidak ada laki-laki di muka bumi kecuali memiliki kerabat. Kalau mereka ditinggal mati kedua orang tuanya atau kerabatnya, maka dia akan mendapatkan warisan dari mereka. Nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kemudian juga sebaliknya, walin nisa, dan bagi wanita, nasibun, punya bagian, mimma tarakal walidan, dari apa yang ditinggalkan kedua orang tua, wal aqrabun, dan kerabat. Mimma qalla minhu aw katsur, boh akeh boh titik. Yang jelas mereka dapat waris, tapi banyak dan sedikitnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Allah berfirman, nasibam mafruḍa, semua itu adalah bagian-bagian yang sudah ditentukan. Sehingga masalah waris, disiplin ilmu yang dalam Al-Quran jelas secara ganing-ganing, bagian masing-masing sudah ditentukan dengan jelas. Perhatikan awal pembahasan tentang waris, ini pakemnya. Kemudian perinciannya, perhatikan dalam Al-Quran. Ya, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakul lahu waladu wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts min ba'di wasiyati yusi biha audain faridatan min abakum wa abnaukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Allah mewasiatkan kepada kalian fi auladikum, dalam anak-anak kalian. Apa wasiat Allah isinya? Lidzakari mislu hazzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan bagian dua bagian kaum wanita. Nih, anak apabila laki-laki dan perempuan, laki-laki dapat dua bagian, wanita satu bagian. Cocok karo wong Jawa. Wong Jawa niku enek istilah mikul, enek istilah ngindit.
Mikul niku ngarep mburi, ngindit niku dikempit sitok. Ya. Begitu dan seterusnya. Ya. Fa in kunna nisaan fawqa snatain, bila anak lebih dari dua up, ya, falahunna thulutsa ma tarak, mendapatkan 2/3 yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Wa in kanat wahidatan, apabila anak perempuan itu siji endil-endil, falahanis, dia adalah bagiannya separuh. 2 up, bagiannya berapa? 2/3. Anak wanita, tidak ada laki-lakinya, 2 up bagiannya 2/3. Gak bisa menghabiskan waris. Kalau 1 bagiannya separuh. Separuh harta yang ditinggalkan orang tuanya. Ya, demikian. Wali abawaihi, dan bagi kedua orang tuanya si mayit, likulli wahidin minhuma, bagi masing-masing 2 orang tua, as-sudusu mimma tarak, 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. In kana lahu walad, apabila si mayit punya anak. Bae ditinggal mati anake ninggal nih putu. Berapa haknya bae? 1/6. Masing-masing mbah lanang mbah wedok podo. Mosok bapak oleh warisan, mosok mbok oleh warisan. Heeh. Podo kalau lek mboke mati, anak oleh waris, anak mati mboke oleh waris. Itulah keadilan dalam Islam. Ya, demikian. Fa illam yakul lahu waladun, apabila si anak yang mati tidak memiliki anak, fali ummihi sulus, bagi si ibu adalah 1/3. Lah terus yang lain, sisa adalah kembali kepada bapak. Mimba diwasiyah, setelah wasiat. Yusi biha audain, yang diwasiatkan, dan hutang yang dilunasi. Ya, inilah. Di akhirnya Allah Ta'ala berfirman, innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah maha tahu lagi maha bijak. Maha tahu maslahat, maha bijak, sehingga tidak ada salah dalam pembagian, tidak ada salah dalam penempatan. Maha bijak dalam ciptaannya, sehingga tidak ada yang gagal produk dan ciptaan Allah dalam setiap ciptaannya. Demikian juga tidak ada yang gagal di dalam syariat Allah. Semua ciptaan Allah sempurna sesuai dengan fungsinya masing-masing. Demikian juga syariat Allah sempurna sesuai dengan maslahat dan tujuan untuk menetapkan adanya maslahat dan kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, la yashubuha batilun wala syubha biwajhin minal wujuh wa alfadhuhu, lan lafat-lafatipun, wa hududuhu, lan ketetapan-ketetapanipun, ya, lil asya, terhadap segala sesuatu, iku ahsanu alfadhon, ya, paling sainipun lafat, wa ahsanu tafsira, lan paling sainipun tafsir. Naam, ya, mubayyinun ingkang jelasaken lil ma'ani dumateng sedaya makna, bayanan kamilan kanthi penjelasan ingkang sampurna. Itulah Al-Qur'an. Wallahu ta'ala a'lam. Silahkan azan dulu. Kita teruskan. Wa fi hadhihi al-ayah, lan wonten ing ayat menika iku dalilun, merupakan dalil, annahu sak temene yambagi, sepatutipun, lil mutakallimi, kangge tiyang ingkang berbicara, fil ilmi, ing dalem sawijine ilmu, disiplin ilmu. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syara', min muhaditsin, saking ahli hadis, wa muallimin, lan saking tuan guru pengajar, wa wa'izin, lan pemberi nasihat.
Napa ingkang sepatutipun ayakta dia bi rabbih supaya nyuntu dumateng Allah. Fi tadbirihi ing dalam Allah taala ngatur dumateng hala rasulihi keadaanipun rasulipun. Hendaklah mereka mencontoh bagaimana Allah taala membimbing rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika mengkono uga al alim, seorang alim yudabbir supaya nyuntuh dumateng Allah taala ing dalem ngatur amral khalqi ing keadaanipun makhluk dalam berdakwah, dalam memberi nasihat. Wa kullama inggih menika saben-saben hadasa terjadi mujibun. Ya. Mujibun napa-napa sing mewajibkan untuk diterangkan, mengharuskan untuk dijelaskan. Ya. Au utawa hasala terjadi mausimun, musim. Misalnya sebentar lagi mau masuk bulan puasa, bulan Ramadan. Atau setelah itu memasuki bulan Syawal, atau setelah itu memasuki bulan Dzulqa'dah, kemudian setelahnya memasuki bulan Dzulhijjah, kemudian setelah itu memasuki bulan Muharram, ya itu namanya semuanya adalah musim. Ata supaya dheweke nekaaken bima yunasibu kelawan isi kandungan nasihat yunasibu sing cocok zalika kanthi musim-musim niku wau. Umpama wektune Ramadan, patute bahas napa? Bahas hukum poso Ramadan. Bahas keutamaane poso Ramadan. Bahas gedene ganjarane Ramadan. Bahas dos pundi Kanjeng Nabi ing dalam bulan Ramadan. Bahas utamaan kedermawanan wonten ing bulan Ramadan. Demikian. Jadi timing itu menentukan isi apa yang akan disampaikan ketika akan menyampaikan. Ketika itu istilahnya memberi nasihat lepas begitu ya. Tidak kaitannya dengan pembahasan kitab yang runtut. Ya. Wallahu taala alam. Misalkan ketika khutbah Jum'ah, misalkan ketika diberi kesempatan untuk memberi nasihat, maka sampaikan sesuai dengan timingnya. Ya, demikian. Atau lihat kondisi masyarakat karo sing jenenge jamaah bodo aras-arasen. Terangkan hukum sholat berjamaah, terangkan keutamaan sholat berjamaah. Mungkin tidak perlu disampaikan tentang hukum dulu, sebutkan tentang keutamaan. Ya, nah, terangkan tentang pahala sholat berjamaah. Ya, terangkan bagaimana nilai langkah-langkah menuju masjid untuk sholat berjamaah. Terangkan itu semua. Ya, demikian. Ya, kemudian setelah itu dibahas tentang hukum sholat berjamaah. Kemudian setelah itu dibahas tentang hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Sesuai dengan timingnya masing-masing. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ketika yang dihadapi adalah para santri yang malas untuk menuntut ilmu, terangkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Terangkan tentang keutamaan menghadiri majelis ilmu. Terangkan tentang kemuliaan, keutamaan usaha untuk memahami ilmu din. Terangkan juga keutamaan hadir di majelis ilmu. Mulai kau sebutkan sakinah yang Allah Ta'ala turunkan. Lalu kau sebutkan rahmat yang menyelimutimu. Kemudian kau utarakan bagaimana malaikat itu mengelilingimu, mendampingimu, membimbingmu. Kemudian terakhirnya bagaimana Allah Ta'ala menyebut semua yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikatnya. Ya, demikian. Kemudian terangkan juga bagaimana Nabi yang mulia SAW menyebut orang yang menuntut ilmu sejak ia keluar dari rumahnya, ia akan kembali ke rumahnya
bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Ketika memasuki bulan Syawal misalkan, atau ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, sebutkan tentang hukum i'tikaf. Sebutkan tentang keutamaan i'tikaf. Sebutkan tentang bagaimana Nabi yang mulia SAW beriktikaf. Kemudian sebutkan juga apa saja pembatal iktikaf itu. Terangkan juga apa saja yang boleh dalam beriktikaf. Karena itu dibutuhkan oleh mereka saat mereka beriktikaf. Kemudian memasuki bulan Syawal. Terangkan tentang hukum salat, hukum hari raya. Bagaimana cara berhari raya? Bagaimana menetapkan tanggal 1 bulan Syawal? Bagaimana etika berhari raya? Bagaimana etika ketika orang pergi ke masjid, ke tempat sholat untuk sholat hari raya? Ya. Nah, kemudian terangkan juga tentang keutamaan bulan Syawal, tentang keutamaan berpuasa di bulan 6 hari bulan Syawal, begitu dan seterusnya. Juga terangkan bagaimana Allah Ta'ala tidak menginginkan dari hambanya kecuali kebaikan. Sehingga tidak ada satu amalan wajib pun kecuali Allah Ta'ala mensyariatkan amalan sunnah yang sejenisnya. Di mana fungsi daripada amalan sunnah itu setelah amal wajib adalah menambal kekurangan di wajib. Adalah meningkatkan potensi nilai hamba di wajib. Begitu dan seterusnya. Dan di dalamnya adalah wujud rahmat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena potensi kekuatan hamba untuk mengamalkan kebaikan itu bervariasi. Ada yang kekuatannya hanya bisa melaksanakan yang wajib. Sehingga karenanya yang sunnah itu tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mewajibkan kepada mereka sesuatu yang di luar kemampuannya adalah membebani dan memberatkan. Sementara Allah Ta'ala ciri di dalam syariatnya firmankan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah Ta'ala jadikan di dalam agamanya sesuatu yang memberatkan. Ya. Demikian. Juga di sana ada hamba yang potensinya setelah ia melakukan wajib, kekuatan itu masih full. Semangat itu masih ada. Coba seandainya tidak ada amal sunnah, mau dikemanakan potensi semangat untuk beramal ini? Sehingga dengan amal sunnah mereka bisa mengalokasikan potensi semangat dan juga capaian daripada keinginan untuk beramal itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Artinya dikatakan di sini hendaklah seorang alim, seorang pembimbing umat, seorang penceramah, seorang khatib Jum'ah, siapapun ya, yang berpotensi nasihatnya diterima, hendaklah masing-masing waktu sesuai dengan apa yang diperlukan. Istilahnya dalam konsep itu ada gini caranya. Al-jumhur yuhadidul mazmun. Siapa yang kau hadapi, kapan kamu menghadapi mereka, itu yuhadid membatasi al-madmun, kandungan apa yang akan kau sampaikan kepada mereka. Kandungan apa pembicaraan yang akan kau utarakan kepada mereka. Agar kenapa? Agar apa yang kita sampaikan semaksimal mungkin. Wallahu ta'ala alam. Itu yang Allah Ta'ala contohkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh kaum muslimin, patutnya kaum muslimin mencontoh Allah. Bagaimana Allah Ta'ala mengatur nabinya, menurunkan ayat kepada nabinya sesuai dengan timing, tema masing-masing. Asbabun nuzul begitu dan seterusnya. Dan tidaklah ada satu masalah yang dihadapi oleh Rasulullah kecuali Allah Ta'ala menurunkan solusinya. Tidaklah apa yang ada dalam masyarakat dari masalah, usahakan seorang alim menjadi pengurai masalah tersebut dengan menerangkan, dengan menjelaskan hukum Allah Ta'ala di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bima yunasibu dzalik, nasihat-nasihat yang cocok dengan keadaannya, dengan waktunya, dengan kondisinya. Minal ayat al-Qur'aniyah, dari ayat-ayat Al-Qur'an, wal ahadis an-nabawiyah, dan hadis-hadis nabawi, wal mawaid, dan juga nasihat-nasihat,
Wal muwafaqah al muwafiqah lidzalik, yang selaras, sejalan, sesuai dengan semua itu. Yang selaras, yang sejalan, yang sesuai dengan semua itu. Wa fihi, dan di dalam hadis, dalam ayat tersebut, raddun, merupakan bantahan alal mutakallifin, atas orang-orang yang membebani dirinya, minal jahmiyati, dari karangan orang-orang Jahmiyah, wa nahwihim, dan semisal mereka, seperti orang-orang Asy'ariyah, ya, mimman, dari tiang-tiang engkang yara, berpendapat, anna katsiran minan nusus al-Qur'aniyah, sak temene kekathah-kathahipun saking nas-nas Qur'ani, ya, iku mahmulatun ala ghairi dhahiriha, dipun tafsiraken boten sesuai kalih gelegere. Ya. Walaha ma'anin ghairu ma yufhamu minha, lan kangge Quran ana beberapa makna sing enggak sesuai karo sing difahami dening ahli hakik, ahli syariat misalipun. Atau Al-Quran tersebut tidak dipahami dengan letter luck. Siapa itu? Orang-orang Jahmiyah dan para pengikutnya, dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, yang mereka mentakwilkan Al-Quran, mentakwilkan lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, dan memalingkan dari lafaz, dari maknanya yang zahir. Wallahu ta'ala alam. Ya, satu misalkan mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Yang dimaksudkan wa kallamallahu Musa taklima adalah Musa yang berbicara, bukan Allah. Ini adalah menyelisihi. Kenapa? Al-Quran jelas wa kallamallahu Musa taklima. Dan di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Tidak mungkin dibawa bahwa yang berbicara adalah Musa. Tapi di ayat yang kedua ini, yang maksudnya adalah Allah Ta'ala yang berbicara kepada Nabi Musa. Juga mereka memaknai akan firman Allah Ta'ala, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah Ta'ala datang dan malaikat pun juga datang berbaris. Mereka katakan yang datang bukan Allah, tapi yang datang adalah perkara Allah, yang datang adalah malaikat Allah. Perhatikan ayat itu. Ayat itu jelas. Allah Ta'ala menyebutkan wa ja'a rabbuka, Rabb, walaku, malaikah, soffan soffa, dengan berbaris. Sehingga tidak bisa diartikan bahwa wa ja'a rabbuk itu bukan Allah Ta'ala yang tiba, tapi yang tiba adalah malaikat. Salah. Kenapa? Allah Ta'ala menyebutkan sendiri malaikat. Adapun orang-orang Jahmiyah dan juga orang-orang Mu'tazilah dan pengikutnya, yaitu orang-orang Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat maji. Allah itu tidak memiliki sifat datang. Yang datang itu manusia. Salah mereka. Kenapa? Al-Quran jelas. Perhatikan, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Apa yang ada di dalam Al-Quran, lafadznya hak, tidak mengandung kecuali makna hak. Sehingga tidak boleh untuk memelintir ayat Al-Quran dan menggantikan dengan lafadz yang lain atau memahami dengan makna yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Faidan, kalau demikian, ala qaulihim, menurut pemahaman mereka atau perkataan mereka, la yakunul Quran, Al-Quran itu mboten tafsiran ahsanu tafsirin, la yakunul Quran ahsana tafsiran. Menurut pendapat tiang-tiang Jahmiyah, tiang-tiang Mu'awilah, ahli ta'wil, dari kalangan tiang-tiang Asy'ariyah, Al-Quran menika sanes penafsiran ingkang paling sae. Lha nyapa? Buktinya mereka mentakwil Al-Quran dengan merubah lafadznya, merubah maknanya.
Ketika Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu alal arsyistawa, mereka mengatakan, Ar-Rahmanu alal arsyistaula, Allah Ta'ala menguasai ars. Sementara Allah berfirman, Allah di atas ars. Kalau dikatakan Allah menguasai ars saja, berarti betapa sempitnya kekuasaan Allah. Ya. Tapi Allah firmankan Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah di atas ars. Maknanya Allah Ta'ala di atas seluruh makhluk, karena ars adalah makhluk yang tertingginya. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang berusaha memuliakan Allah dengan merubah kandungan di dalam Al-Quran, kecuali mereka tidak akan bisa menggapai pengagungan Allah, justru mereka merendahkan Allah. Justru mereka merendahkan Allah Azza wa Jalla. Ya, demikian. Kita teruskan. Misalkan orang Mu'tazilah menolak sifat kalam bagi Allah, berarti Allah itu disamakan dengan yang bisu. Karena yang tidak bisa bicara apa? Bisu. Ya, demikian. Kita teruskan. Jadi Al-Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran, lafadznya adalah sebaik-baik lafadz. Kandungan maknanya adalah seterang-terang kandungan makna. Ketetapannya adalah sebaik-baik ketetapan. Hukumnya adalah seadil-adilnya hukum. Ya. Nah, pelarian terhadap semua masalah adalah seadil-adilnya hukum. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Mimman yara anna katsiran min nususil Qur'an mahmulatun ala ghairi zahiriha walaha ma'anin ghairu ma yufham min fa idzan lek mangkono ala qaulihim, berdasarkan pendapat mereka orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Asy'ariyah, la yakunul Qur'an ahsana tafsiran, Al-Quran bukan merupakan penafsiran terbaik min ghairi dibandingkan yang lain. Wa inna maning tetapi ini at-tafsirul ahsan, penafsiran sing paling leres, ala za'mih menurut penafsiran mereka, menurut sangkaan mereka, inggih menika tafsiruhum, penafsiran mereka sendiri, alladzi harrafu lahul ma'ani tahrifa, ingkang mereka merubah makna-makna tersebut tahrifa kanti benar-benar merubah. Ya, demikian. Ayat ingkang nomor 3 doso sekawan. Satu ayat lagi kita baca. Ayat nomor 34. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Alladzina wong akeh ingkang yuhsyaruna padha kagiring ala wujuhihim ning dhuwure wajahe, diurepne diseret. Ila jahannam dumateng neraka jahannam, ulaika utawi wong-wong mau iku syarrun makana, saelek-eleke papan, wa adallu sabila lan sasar-sasare dalan, yaitu jalan yang menghantarkan mereka kepada neraka jahannam. Ya, kita teruskan. Yukhbiru ta'ala wonten ayat menika Allah paring berita an ngenani halil musyrikin, keadaanipun tiang-tiang musyrikin. Alladzina inggih menika tiang-tiang ingkang kadzabu nggorohaken rasulahu dumateng para utusane. Ayat ini berbicara tentang mereka-mereka pendusta para utusan Allah. Ya. Wasu ma'alihim lan eleke ma'alihim panggon balike wong-wong sing gorohne para nabi lan utusane Allah. Ya, keadaan mereka adalah sejelek-jelek keadaan. Kondisi mereka adalah sehina-hinanya kondisi. Siapa? Para pendusta Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, demikian. Wa annahum lan sak temene wong-wong mau
iku yuhsyaruna bakal kagiring, bakal kakelumpuaken ala wujuhim neng dure wajah-wajahe. Diurepne terus diseret. Itu makna yuhsyaruna ala wujuhihim. Diseret di atas wajah-wajah mereka. Ya. Nah, fi asna'i mar'a, fi ing dalem asna'i saelek-eleke mar'a pemandangan. Jajal sampean nyawang ini mong diurepne terus diheret, diuncalne. Niku lak ya saelek-eleke pemandangan to nggih. Beda lek karo wong teko disambut dengan baik. Ya, disambut dengan pasugatan sing sampun cemepak lan cemawis. Disambut kanthi papan pinaraan ingkang sampun dipun siap lan sediaaken. Disambut kalian wajah ingkang sumringah. Disambut dengan tulisan yang besar di dalamnya well and come. Lain toh? Dengan yang seperti ini pemandangannya. Bagaimana pemandangannya? Diseret, diurepne, dauncalne. Ya. Allah berfirman. Allah Ta'ala berfirman. Al-Nam. Ya. Alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila nar. Ila jahannam. Ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Orang-orang yang diseret dalam kondisi diterlungkapkan ke neraka jahanam, syarrun makana, sejelek-jeleknya tempat kembali dari neraka jahanam, wa adallu sabila, dan sejelek-jelek perjalanan mereka adalah perjalanan menuju neraka jahanam. Ya. Dikatakan di sini kondisi itu adalah asna'i mar'a, saelek-eleke pemandangan, wa afdha'i mangdor, lan sak hina-hinane pemandangan. Ya. Nah, tashabuhum al-malaikatu, bakal nyeret ing wong-wong mau malaikatun malaikat al-azab, malaikat azab. Wa yajrunahum, lan bakal nyeret ila jahannam, marang neraka jahannam. Al-jami'ah, sing neraka jahannam sudah mengumpulkan likulli azabin wa uqubatin, seluruh variasi azab dan siksaan. Jadi neraka jahanam itu adalah neraka yang terlengkap variasi azab dan siksaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga kaum muslimin dari neraka jahanam. Tidaklah neraka jahanam kecuali saat mustaqarra wa muqama. Neraka jahanam adalah saat mustaqarra, sejelek-jeleknya tempat tinggal. Nah, wa muqama, dan tempat singgah. Singgah di situ aja terjelek-jeleknya, apalagi berdiam di situ. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ulaika utawi wong-wong mau alladzina bihadhihi alhal, inggih menika tiang-tiang ingkang keadaane mekaten menika. Ya, apa itu? Diseret dalam kondisi dilengkupkan, kemudian dilempar ke neraka jahanam. Syarrun makana, adalah sejelek-jeleknya tempat. Ya, mimman amana, ketinimbang tiang-tiang ingkang beriman billahi dumateng Allah, wa saddaqa rusulah, lan beneraken dumateng para utusane Allah. Ya, mekaten. Wa adallu sabila, lan luweh elek, luweh sesat sabila apa ni dalane. Wa hadalan ayat menika, ayat mana? Alladzina yuhsyaruna ila jahannama, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila nari ila jahannama, ulaika syarrum makana wa adallu sabila. Wa hadalan utawi ayat menika iku mimbabi istimali afdhali tafdhil, termasuk penggunaan afdhalut tafdhil. Ya, fi'il tafdhil, asma'ut tafdhil, lan sing afdhalut tafdhil. Ya, afdhalut tafdhil adalah yang terbaik dari apa yang lebih baik.
Nggih. Afdalu tafdil. Fima laisa fi at-tarafil akhar minhu syai'. Fima ing dalam perkara-perkara ingkang laisa ora ana fi tarafil akhar. Wonten sisi yang lain minhu darinya syai'un sedikit pun. Jadi kalimat di sini adalah kalimat yang mengungkapkan lebih. Tapi bukan berarti di sisi lain itu memiliki nilai yang sama, cuman ini lebih besar. Contoh, misalkan kalau saya katakan Muhammadun tawilun, kemudian saya juga katakan Zaidun tawilun, dua-duanya tinggi kan? Tapi saya katakan Muhammadun atwalu min Zaidin, Muhammad lebih tinggi dari Zaid. Apa maknanya? Dua-duanya itu berserikat dalam tinggi, tapi Muhammad lebih tinggi. Ya, dalam ayat ini dinyatakan bahwa mereka-mereka yang terlempar, terhempaskan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi diterungkupkan dan dilemparkan, ini adalah sejelek-jelek keadaan, sejelek-jelek pemandangan, ya, dan sesesat-sesat jalan. Bukan berarti di sana lawannya juga jelek, lawannya juga sesat. Tidak. Lawannya sama sekali tidak jelek, lawannya sama sekali juga tidak sesat. Karena lawan mereka siapa? Orang-orang yang beriman. Ya, demikian. Fa'inal mu'minina, sak temene wong mukmin iku husnu makanihim. Hasuna makanuhum, bagus opo makanuhum tempate. Wa mustaqarrahum, lan tempat berdiam mereka. Bahkan tempat tidur siang mereka aja istimewa. Apalagi tempat berdiam mereka, tempat tinggal mereka di akhirat nanti di surga Allah Ta'ala. Ya, wahtadau, lan sampun mendapatkan petunjuk sapa wong mukmin iku fidunya ing donyane ila siratil mustaqim, dumateng jalan ingkang lurus. Bab makna jalan yang lurus adalah semua ketaatan itu jalan yang lurus. Bab makna jalan yang lurus adalah Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Jadi siapapun yang berada di atas petunjuk Al-Qur'an, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Siapapun yang dianugerahi ketaatan, sejatinya mereka berada di atas jalan yang lurus. Nah, sehingga jalan yang lurus maknanya adalah semua ketaatan dan semua bimbingan dan tuntunan di dalam Al-Qur'an. Wallahu ta'ala alam. Lalu dikatakan di sini, fa innal mu'minina, mongko sak temene kaum mukminin iku husnu makanuhum, hasuna makanuhum, bagus papan pinaraane. Wa mustaqarrahum, lan bagus panggon manggeroke, yaitu di surga Allah. Wahtadau, lan kaum mukminin pikatuk pitunjuk fid dunya ning donya ila siratil mustaqim, dumateng dalan ingkang lurus. Wa fil akhirati, anapun wonten akhirat ilal wusul, saged sampai ila jannatin naim, sampai dumateng swargane Allah Ta'ala, swarga ingkang penuh dengan kenikmatan. Beda halnya dengan orang-orang kafir. Usaha mereka di dunia adalah jauh dari kebenaran. Ya, akhir perjalanan mereka di akhirat adalah seperti apa yang diungkapkan dalam ayat ini. Apa itu? Yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Mereka digiring, diseret, dengan wajah-wajah yang ditelungkupkan kepada neraka jahanam. Adapun orang mukmin di dunia dibimbing dengan ketaatan, di akhirat terbimbing sehingga langkah-langkah mereka langkah-langkah yang menghantarkan mereka ke dalam surga. Dua-duanya melewati jahanam. Namun orang kafir melewati jahanam dan memasukinya dan tidak akan keluar darinya. Orang mukmin melewatinya dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam tersebut, sebagaimana mereka telah terbimbing di dunia, mereka pun terbimbing di akhirat dengan memasuki surga Allah Azza wa Jalla.
wallahu taala alam. Menika insyaallah ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah taala menerima saking kula dalah panjenengan sami ketaatan kita yang sangat sederhana ini. Dan Allah taala karena Allah taala Maha bersyukur, Allah taala mudah-mudahan melipat gandakan pahala kita dan mudah-mudahan semua ini membawa kepada kita istiqomahan sehingga nih Allah Subhanahu wa taala menganugerai kepada seluruh kita husna al-khitam, husnul khatimah, dengan kita akhiri hidup kita dengan ketauhidan la ilaha illallah. Demikian mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.